Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kembali lagi saya mau menanggapi ocehan dari Harry Pras yang bisa dibilang dia ini pengikut Wahabi, atau kalau enggak minimal dia sudah terpapar paham-paham Wahabi, di mana dalam konten-konten YouTube-nya dia sudah banyak kelewat batas dalam mengkritisi dan menyalahkan kalangan Aswaja dan NU termasuk MUI. Jadi yang mau saya angkat kali ini adalah mengenai komentar si Harry ini yang sangat tajam kepada Habib Jindan dan Habib Umar bin Hafid. Tajam nggak masalah, asalkan jelas referensinya dan referensinya itu terpercaya. Saya tampilkan dulu videonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan yang sangat menggelikan yang datangnya dari Habib Jindan. Habib Jindan ini atau Pak Jindan ini memberikan statement atau ceramah yang mengutip perkataan dari Habib Umar Al-Hafidz, yang dimana ada suatu amalan yang hanya sekedar niat saja. Sekedar niat saja, apabila kita tidak sampai kepada niat itu, niat kita tidak kesampaian lah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan malaikat untuk mengajarkan kita atau mewujudkan keinginan kita itu di dalam kubur. Berbicara tentang Allah, malaikat dan Rasulullah, kadang mereka ini memang tidak ada ukurannya, ceplos saja begitu. Di sini ada satu video yang dimana Pak Jindan, Habib Jindan, dia memberikan fatwa yang sangat-sangat membagongkan. Misalkan ini tentang niat disebutkan oleh Syekh Al-Habib Umar tentang niat menghafalkan Quran. Dulu beliau mewasiatkan kepada thalabatul ilm niat hafalin Al-Quran. Walaupun nggak kesampaian, seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala putus malaikat di dalam kuburannya yang membantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran. Masuk di dalam barisannya Ahlul Quran, Ahlullah wa khasatuh. Jadi kita niatkan dari sekarang itu semuanya. Sebelum masuk ke persoalan, saya mau disclaimer dulu. Saya akui memang tidak semua kritik si Pras selama ini itu keliru. Terlepas dari apakah dia punya niat menasihati kepada sesama muslim atau malah sebagai fadhihah, yaitu untuk mempermalukan dan melecehkan pihak-pihak yang dia kritik. Kemudian persoalannya adalah dalam hal ini dia sudah memojokkan atau merendahkan Habib Jindan dan Habib Umar bin Hafid dalam urusan dan perkara yang sudah benar, bahkan sudah sesuai dengan sunnah Nabi. Ingat, dalam hal yang sudah benar dan sesuai sunnah atau hadis Rasulullah. Kalau Habib memang nyata salah masih mending. Ini benar masih disalahin dan digoreng-goreng. Jadi yang dikomentari oleh Pras adalah ketika Habib Jindan mengutip satu penjelasan mengenai bahwa orang yang semasa hidupnya punya niat menghafal Al-Quran, maka Allah akan mengutus malaikat yang akan mengajari Al-Quran kepada orang tersebut di dalam kuburnya. Dan kelak di hari kiamat dia bangkit dalam keadaan menghafal Al-Quran. Sepertinya Harry Pras ini kok mirip-mirip kelompok atau pendukung pembatal nasab ya, yang tak jarang menyalah-nyalahkan kalangan habaib yang padahal mereka tidak tahu atau belum tahu dengan pasti kalau Habib yang disalahkan itu ternyata ada landasan dalilnya. Main digas aja padahal motor untuk dibuat balapan misalnya itu motor butut. Kan banyak konten-konten yang berusaha menyerang habaib yang maksudnya mau menjatuhkan kalangan habaib dengan alasan meluruskan, padahal ternyata yang disalahkan punya landasan ilmu atau dalil. Jadi sebenarnya apa yang diutarakan oleh Habib Jindan dari Habib Umar bin Hafid ini mirip dengan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan dan dibuat dalil oleh banyak ulama hadis. Yang walaupun status hadis itu dhaif, tapi tetap boleh diamalkan di dalam fadilah amal. Jadi perlu diingat hadis dhaif ini, hadis lemah ya, itu boleh diamalkan untuk perkara fadhailul amal, yakni keutamaan amal perbuatan atau sebagai motivasi perbuatan baik
Ya, sebatas hal-hal semacam itulah. Apalagi beberapa ulama salaf juga mendukung kandungan hadis tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu dalil fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran. Hadis yang dimaksud adalah begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a al-Qur'ana tsumma mata qabla ay yastadhhirahu atahu malakul mauti yu'allimuhu fi qabrihi wa yalqallaha wa qad istadhharahu." Barang siapa yang rajin membaca Al-Quran kemudian dia wafat sebelum menghafalnya, maka malaikat maut, dalam sebagian riwayah adalah malaikat hafallah ya, akan mengajarinya Al-Quran di dalam kuburnya, dan kelak dia bertemu Allah dalam keadaan hafal Al-Quran. Malaikat hafallah adalah malaikat yang menjaga manusia atau mengawasi manusia. Dan dalam Islam itu juga diajarkan ya, bahwa orang yang punya niatan untuk melakukan suatu kebaikan, misalnya punya niat untuk menghafal atau membaca Al-Quran, itu dia niat saja itu sudah terhitung kebaikan. Jadi tidak harus sampai melakukan baru bisa dihitung sebuah kebaikan, tidak harus. Jadi cukup niat saja, cukup diniat saja sudah dianggap kebaikan. Ya apalagi sampai melakukan. Seperti itu. Jadi begini, seawam-awamnya kalangan ahlu sunnah wal jamaah itu masih mikir 2 kali atau bahkan lebih, dan gak gampang gegabah untuk menyalahkan atau mencela penjelasan dan fatwa dari ulama atau tokoh kaum Wahabi sebelum memahami betul penjelasan dari ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwa pernyataan tokoh atau ulama Wahabi tersebut telah keliru. Tapi lain kalau kalangan Wahabi awam ini, mungkin karena tiap hari dicekoki oleh ustadz mereka dengan doktrin bahwa aswaja sesat dan tukang ngibul dengan bid'ah dan kurfahnya. Kan seperti itu doktrin-doktrin ustadz-ustadz Wahabi itu. Akhirnya banyak bermunculan Wahabi-Wahabi awam, bayi-bayi Wahabi yang kelewat berani seperti Harry Pras ini. Otaknya kan masih gak nyampe, tapi langsung bisa main sikat dengan menuduh sesat. Dan katanya membangunkan seperti yang dia katakan tadi di videonya itu. Ya otaknya sendiri yang emang umat. Jadi otaknya yang gak nyampe, orang yang disalahin. Seperti itu ya. Jadi kami sebagai aswaja itu tidak langsung frontal dalam menyalahkan ustadz-ustadz Wahabi sebelum ada pernyataan dari ulama aswaja bahwa pernyataan ustadz Wahabi itu keliru. Dan si Pras ini mungkin belum pernah secara sharih menyatakan kalau dirinya sebagai pengikut Wahabi, tapi dalam banyak kontennya sering mengomentari tokoh ahlu sunnah wal jamaah, tokoh-tokoh NU dan keyakinan serta amalan ahlu sunnah wal jamaah. Saya doakan semoga si Pras ini kedepannya itu bisa lebih bijak dan santun dalam menyikapi sesuatu yang dianggapnya keliru. Karena kalau dilihat dari gayanya, dia kalau mengkritisi orang itu udah kayak orang yang paham banyak tentang agama. Terus Bang Pras, Anda setiap mengawali narasi atau mengawali pembicaraan dalam setiap kontennya itu kan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu kan. Pertanyaan buat Anda, sebutkan dalilnya, baik dari hadis maupun ayat ya. Sebutkan dalilnya membaca ta'awudz ketika mau bicara, bukan mau baca Al-Quran ya. Itu adalah hukumnya sunnah. Coba jawab, dari mana dalilnya itu? Jadi intinya, kita kalau belum tahu betul bahwa pernyataan seseorang itu jelas keliru, apalagi orang yang dikritisi terus dinyinyiri adalah orang-orang yang berilmu atau ulama,
atau kalangan habaib yang ulama, ya mending diemlah atau tidur. Ya. Yang dibuat pembanding malah ustadz-ustadz Wahabi. Memang tidak semuanya fatwa-fatwa dari para ustadz Wahabi itu salah. Memang nggak semuanya. Tapi tidak sedikit, bahkan sangat banyak fatwa-fatwa dari ustadz-ustadz Wahabi itu salah. Dan tak jarang salah fatal. Yaitu karena mereka itu berangkat dari kesalahan dalam berpikir. Terutama dalam bidang akidah dan amaliyah atau fikih. Banyak mereka itu kacaunya. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.